Eh, eh, eh. Om Swastiastu. Om Organam Astu Nama Sidyam. Om Anabhadrah Kertawantu Wiswata. Om Yang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kawan-kawanku umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh ide Sang Yang Widiwasa. Baik, perkenalkan, nama saya Ide Gede Dharma Permana, seorang mahasiswa dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriyo Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cahaya pengetahuan dalam balutan video Dharma Wacana. Semoga cahaya pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa menuntun kita di jalan kebenaran. Astongkare. Baik, mungkin bersama-sama kita bisa mengucapkan Astongkare di rumah kalian masing-masing. Astongkare, Astongkare. Terima kasih. Ini kan punyaku, ngapain kamu ambil? Kan Kak Chan udah bilang di WA kalau nomor 6 ini punyaku, bukan punyamu. Enak aja kamu ngomong, ini pakai nomor 9 itu punyaku. Kak Chan udah juga bilang di WA kalau ini punyaku. Kamu nggak bisa lihat nih, nomor 6, bukan nomor 9. Coba dibalik lagi deh. Ini punyaku, nomor 9, pakai nomor 9 itu punyaku. Kamu nggak bisa lihat nih, jadi nomor 6, lihat nomor 6. Ada ini punyaku. Punyaku! Punyaku. Punyaku! Punyaku. Punyaku! Punyaku. Punyaku! Punyaku. Punyaku! Punyaku. Punyaku! Kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, berbicara mengenai konflik atau pertentangan, keduanya merupakan suatu hal yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan ini. Benar apa betul? Penyebabnya pun berbagai macam hal. Kadang perbedaan pendapat, kadang perbedaan pandangan, dan kadang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya. Begitu juga jika kita kaitkan perbedaan tersebut dalam kehidupan beragama. Tentu kita menyadari sebagai generasi muda bangsa Indonesia dan generasi muda Hindu pada khususnya, kita tinggal di Indonesia dikelilingi oleh saudara-saudara kita dari umat yang beragam. Ada yang dari umat Islam, ada yang dari umat Buddha, ada yang dari umat Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, dan di Hindu itu sendiri tersebar berbagai macam Hindu Nusantara. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, layaknya sebuah pisau berbilah dua, kawan-kawan, perbedaan tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa. Untuk itulah, kita sebagai manusia yang dibekali cita atau alam pikiran sudah semestinya mampu mengendalikan diri dan menyikapi perbedaan tersebut dengan cara bijaksana. Caranya? Tunggu dulu. Moderasi beragama. Nah, dari sini mungkin pertanyaan dari kawan-kawan muncul, yakni, satu, apa itu sebenarnya moderasi beragama? Yang kedua, bagaimana Hindu memandang moderasi beragama ini? Dan yang ketiga, bagaimana implikasi moderasi beragama ini terhadap persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, hal inilah yang akan kita bahas bersama dalam Dharma Wacana ini dengan judul Pesan Moderasi Beragama dalam Sloka-Sloka Hindu sebagai bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia,
Berbicara mengenai moderasi beragama itu sendiri ialah merupakan suatu konsep yang mengarahkan umat beragama agar menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Moderasi beragama ini mengarahkan kita agar memiliki sikap yang moderat dalam beragama. Apa sebenarnya itu sikap yang moderat? Sikap yang moderat itu sendiri merupakan sikap yang menghindari pengungkapan ajaran agama yang terlalu ekstrim dan yang terlalu berlebihan. Maksudnya, ketika kita mendapatkan ajaran agama, baik dari sumber apapun itu, termasuk dari sumber tulisan, kita hendaknya tidak boleh terlalu mengagung-agungkan ajaran agama itu, bahkan sampai merendahkan ajaran agama orang lain. Untuk itulah, di sini kita diharapkan memiliki pandangan yang sama terhadap semua ajaran agama, sehingga dari sana kita memiliki sikap beragama yang terbuka. Astagfirullah. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya Hindu memandang moderasi beragama ini? Sebenarnya dalam kitab suci agama Hindu itu sendiri, yaitu kitab suci Weda, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase, sudah memberikan pesan kepada umatnya, umat manusia, bahwa beliau tidak hanya bisa dicapai lewat satu jalan saja, tetapi beliau bisa dicapai oleh berbagai macam cara dan berbagai macam jalan. Hal ini bisa kawan-kawan ketahui dalam Bhagavad Gita. Ada 4 sloka 11 yang berbunyi, Yeya tamam prapadyanti tamsta taiwa bajamihaham mama manuwartanti manusia parta sarwasa. Terjemahannya, bagaimanapun jalan yang ditempuh oleh umat manusia untuk mencapai kepadaku, aku akan menerimanya, wahai Arjuna. Karena sesungguhnya aku bisa dicapai oleh berbagai macam jalan. Tat Asti Swaha. Jadi, lewat sloka ini terkandung pesan moderasi beragama, bahwa kita sebagai umat beragama sudah tidak semestinya merendahkan ajaran orang lain, mempersoalkan ajaran orang lain, bahkan sampai menjudge agama orang lain itu salah atau keliru. Jadi lewat sloka ini diharapkan kita semua saling menghormati, saling menyayangi antar sesama umat beragama. Karena sejatinya jalan agama ini ibarat seperti aliran sungai dari pegunungan, kawan-kawan. Walaupun ada aliran sungai yang berliku ke kanan, ada yang berliku ke kiri, ada yang berliku ke barat, timur, utara, tapi pada akhirnya ketika sudah berada di jalur yang benar, air sungai tersebut semuanya akan mengalir ke samudra. Begitu juga kita sebagai umat beragama, apapun jalan agama yang kita tempuh, asalkan agama itu berasal dari sumber yang valid, kita suci, dan tidak mengganggu ajaran orang lain, semua agama itu akan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan kepada Tuhan itu sendiri. Tat Asti Swaha. Kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, selain dalam kitab suci Bhagavad Gita, pesan-pesan terkait moderasi beragama dalam kacamata Hindu juga disampaikan oleh beberapa kitab Upanishad. Mungkin kawan-kawan tidak asing dengan istilah ini. Yap, Tattvamasi. Ya, mungkin kawan-kawan artikan secara umum, saya adalah Anda, Anda adalah saya. Nah, sebenarnya Tattvamasi ini sendiri berasal dari kitab Upanishad. Tepatnya di Chandogya Upanishad ada 6 sloka 8 teks 7 yang bersuara Tattvamasi, yang arti spesifiknya yaitu itu adalah engkau. Apa maksudnya itu adalah engkau? Jadi itu ini sendiri merupakan cerminan dari kekuasaan tertinggi oleh Ide Sang Yang Widi Wase. Sementara engkau di sini ialah kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi di sini itu adalah engkau mengandung pesan bahwa kita semua sejatinya adalah sama. Kita semua sejatinya adalah satu saudara berasal dari Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Nah, lebih lanjut,
dijelaskan juga di dalam kitab Maha Upanishad, tepatnya di ayat 6 sloka 72 yang berbunyi, ayam bandir ayam neti, ganana lagu cetasam, udara cari tanam tu, wasudewa kutumbakam. Yang terjemahannya, orang-orang yang masih mengumandangkan dia adalah saudara saya, sementara yang lain bukan saudara saya, sebenarnya hanya memiliki pikiran yang sempit dan keliru. Jikalau orang yang telah memiliki pemikiran luas nan mulia, dia akan berujar bahwa satu dunia ini adalah satu keluarga yang besar. Tat Asti Swaha. Jadi, kedua sloka dalam kitab Upanishad tersebut mengandung pesan moderasi beragama, bahwa meskipun kita seakan dipisahkan oleh berbagai macam perbedaan, terutama perbedaan akan keyakinan, sejatinya kita semua adalah satu. Sejatinya kita semua adalah satu keluarga besar dalam lingkup kemanusiaan dan makhluk ciptaan Tuhan. Astongkare. Mari bersama kita bilang Astongkare kembali lagi. Astongkare. Baik, kawan-kawanku umat sedharma yang saya banggakan, jadi dapat kita simpulkan bersama melalui Dharma Wacana kali ini, moderasi beragama ialah satu konsep yang sangat penting untuk kita pedomani bersama dalam kehidupan beragama. Dan pesan-pesan moderasi beragama lewat sloka-sloka Hindu yang sudah kita ketahui bersama tadi, mesti kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya, jika kita sudah memedomani semua hal tersebut, pesan-pesan moderasi beragama dalam sloka-sloka Hindu tersebut akan menjadi sebuah bingkai yang tidak hanya menjaga persatuan kita, juga akan menjadi keindahan dalam kehidupan keberagaman kita. Seperti contoh moderasi beragama, mungkin kalian bisa lihat lewat slideshow berikut ini. Ini punyaku. 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 Kok kalian malah ribut sih? Ributin apa coba? Kak Chan, ini lagi ngerebutin paket dari kakak. Kakak, ini kan paket nomor 6 yang kakak kasih buat aku. Mana ada, ini nomor 9 kan kak? Wah, kalian memang perlu banyak belajar. Ini adalah kado terbesar dalam kehidupan. Dan sekarang, kado ini untuk kalian. Coba sekarang buka apa isinya. Coba dibuka dan dibaca bareng-bareng. Hadiah terbesar adalah rasa berbagi dan menyayangi. Oh. Baik, kawan-kawanku umat sedharma yang saya kasihi, demikianlah saya pengetahuan yang dapat saya sampaikan lewat video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengetahuan kali ini bisa kita jadikan sebagai panutan untuk melaksanakan moderasi beragama. Baik, sebagai salam penutup akan saya persembahkan sebuah pantun untuk kawan-kawan semua. Pergi ke pasar membeli barang, barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang, saya akhiri dengan puja para Santi. Om Santi, Santi, Santi.